Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini nak tanda halaman 70. Halaman 70 baris ke-12 dari Ra'atuh. Kata Sufyan Tsauri, kata Sufyan As-Tsauri ataupun kata Sufyan As-Tsauri, tiada aku takut atas darahku melainkan daripada orang kari dan ulama. Maka diingkarkan orang akan dia daripadanya yang demikian itu. Ini masalah haji. Tentang hilangkan 4 perkara daripada sifat-sifat hati, panjang angan-angan, tergopoh-gopoh, al-yalam, hasud dan takabbur. Jadi likut sampai panjang lebar lembu uraikan, memelihara pula anggota katanya daripada anggota zahir, daripada maksiat-maksiat yang zahir. Setelah ini likut kesampaikan tentang maksiat yang batin. Sampai likut karena cikat masalah sifat dengki, sifat takabur. Gekele Sufyan Tsauri, tiada aku takut atas darahku melainkan daripada orang kari dan ulama. Nya ulama su maksudnya. Urung kari yang pendengki. Nya sebagai contoh, hana mestinya lain-lain menansit. Karena manusia-manusia dengki itu, walaupun dia itu punya ilmu, apabila punya sifat dengki sesama sahabat kerara itu, dia juga akan menimbulkan kezaliman terhadap orang lain, kejahatan terhadap orang lain. Sehingga sampai-sampai ni ke Sufyan Tsauri, hana yang paling lung takutkan melainkan daripada kari-kari yang pendengkinya, yang punya sifat tercela lah mati. Begitu juga ulama-ulama masuk berarti. Ulama-ulama yang jahat, urung-urung alim, tapi kealimannya itu bukan membuat dia taat kepada Allah. Melainkan kealimannya itu menjadi dia jauh daripada Allah Ta'ala dan menjadi orang yang jahat dan bejat dengan sebab kealimannya. Karena mempergunakan agama itu hanya untuk mendapatkan apa yang disahli nafsu saja. Maka katanya diingkarkan orang akan dia daripada yang demikian itu. Ada negara Sufyan Tsauri lagi nya, hana yang paling ia melainkan kari-kari dan ulama-ulama yang menang sagahina umum. Ikun le urang pegah bukannya idanya le urang. Adapun diingkar katanya. Diingkar le urang kepada tutu koknya. Makna diingkar pane nanya tu kepada si kari ataupun orang yang kari dan ulama-ulama yang pun pegah yang pane menan. Maka katanya, tiada aku berkata akan perkataan ini, hana lung pegah tutu yang lu ucapkannya, sesungguhnya telah berkata akan dia Ibrahim Nakhai dan daripada Atta. Kata bagiku nyohan pakan sampai roh lung pegah lagi karena diingkar dari pegah bak urang. Hai patih le urang, pandai mungkin ke ulama kaya tu, pandai mungkin ke qari ataupun ke urang yang ahli qiraah, hafaz Quran kan hafaz kan, urang ahli qiraah tentang Al-Quran yang kaya tu. Kebegah tu hanlung pegah atanya nyo adalah nyo kan tutulun melainkan ata yang kepegah baklun li Ibrahim Nakhai dan daripada Atta. Kata bagiku dan daripada Atta kata bagiku As-Tsauri radhiyallahu anhu, peliharakan oleh kamu akan Qurra dan peliharakan daku serta mereka itu. Gejawab, tiada aku berkata akan perkataan itu, sesungguhnya telah berkata akan dia Ibrahim Nakhai. Jadi hana long ucapkan tutunya melainkan tutunya adalah nagepegah le Ibrahim Nakhai nyen gekeun le Sufyan Tsauri bunau. Maka jikalau dan daripada Atta, kata bagiku dan daripada Atta nyulain dan daripada Atta gekeun bagi lun dan daripada Atta gekeun berkata bagiku
bagiku As-Sauri radhiyallahu anhu peliharakan oleh kamu. Memang bagi ulang lam As-Sauri seolah-olah goknyan keun bak gop padahal gop keun bak goknyan atau gop pegah atau urung alim lain pegah atau ulama lain pegah. Benar. Lahir ji sang-sang dua urung pegahnya. Hana lung pegah ucapan yang lainnya melainkan nagekeun baklun li Ibrahim An-Nakhai dan juga daripada Atta yang gepegah baklun As-Sauri gepegah baklun geknya gekeun li Sufyan Sauri peliharakan oleh kamu akan Qura dan peliharakan daku serta mereka itu jikalau aku menyalahi. Jadi gekeun li Atta-nya putra yang gekeun li Atta-nya peliharakan olehmu daripada kari Qura dan lun juga lun jaga adro lun daripada mereka itu karena ini contoh saja karena ada sifat-sifat yang hanagat pada mereka itu. Peliharakan oleh kamu akan Qura ahli-ahli kari dan peliharakan daku serta mereka itu. Gotnya jaga adro kesit daripada mereka itu. Lagi tahu tabi nasihat ke gop. Nya hati-hati nge masalahnya, hanya hati-hati ngurungnya. Hai lu menansit lu jaga adro lu sit. Nya menansit ke bega. Hati-hati dengan ahli-ahli kari dan lun menansit serta mereka itu. Maka jikalau aku menyalahi, kasih mereka itu bagiku dalam satu buah delima. Maka kataku bahwasanya ia manis dan berkata ia bahwasanya ia masam. Nasihat tiada, aku sentausakan dia daripada bahwa mengusahakan dengan darahku. Jadi cerita alam Pak Sufyan Sauri. Sebab lagi berah draw juga berhati-hati sih dengan ahli-ahli kari tersebut. Yang sekira lun yang gekeun. Jikalau aku menyalahi, kasih mereka itu bagiku dalam satu buah delima, maka kataku bahwasanya ia manis. Mana guna pegah? Apabila lun menyalahi daripada pandangan mereka, pendapat mereka, daripada cara-cara mereka, apabila lun mukhalafah dengan mereka, kau menyalahi. Menyesengkira ijuk sabuh boh lima ke lun, boh limanya lun pegah hilung masam, bahwasanya ia masam dan berkata ia menyelum pegah hilung boh limanya mame pegah haji masam nya kenarat mentang nyukan mesti lagi nyu contoh yang kecil kena pegah. Jadi harus berhati-hati tak dengan ahli kari tersebut karena sekira bacut mentang beda pandangan dengan ji nyuraya masalah bak sabah boh lima mentang ini sebagai contoh menyolong lu pegah mame haji pegah masam nyu kagawat. Yang mana lah kira-kira. Jadi perkara-perkara kecil mentang ji keraya hana mesti ke satu buah delimanya. Nyo pakan sebenarnya laginya karena ada dengki, ada sifat-sifat tercela. Nyo guna pegah menghindari sifat tersebut. Sehingga bacut mentang mukhalafah akan berat. Maka kataku bahwasanya ia manis dan berkata ia bahwasanya ia masam. Nya menyuka laginya berbeda, tiada aku sentosakan dia daripada bahwa mengusahakan dengan darahku kepada sultan yang zalim. Menyolun kalaganya mukhalafah nganji nyu hana selamat lung nya ya perkara bak raja yang zalim han selamat darah lun nyamban nya sabab meno nyo karena sabab qurra-qurranya ahli-ahli karinya dekat dengan raja, dekat dengan sultan. Apabila tanya tak mukhalafah tutu dengan ji pegah bak sultan tanya masalah hudip tu tanya terancam tu tanya selamat darah tu nyamban. Tapi nyo baik fokus hit bak sabah contohnya nyo sebagai contoh kecil menteng ataupun salah sabah contoh apabila manusia itu ada dengki walaupun dianya itu ini apa ahli-ahli kari padahal urung-urung kari ataupun si alim mipai ulama tapi dia tetap memasalah hudip tu akan han selamat darah tu akan berujung kepada perkara-perkara yang besar dengan sebab sifat-sifat tercelanyo yang kena pegahin badannya yang kita cok ke pelajaran kedanyo yang karena ada sifat tercela dalam hati orangnya kan lagi dalam kehidupan kedanyo karena ada sifat tercela tadu kedro tapi masalah mesti tergedi kaya tersalah gasin salah sehat salah sakit pokoknya serba salah penilaian buat manusia apakan karena rupanya manusianya nahan apa haji hati kedanyo maka haji memasalah kehidupan kedanyo gara-gara haji nyo lagi nyo sebagai contoh kan terbukti orangnya
menyo manusia na masalah-masalah bate nyen ke urung lain masalah dum gara-gara ate ji masalah. Dan daripada Malik bin Dinar nyalom tak itu malam daripada Malik bin Dinar putra keberkahnya berkata ia bahwasanya aku terima saksi Qurra atas segala makhluk dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya. Aku terima saksi Qurra atas makhluk dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya. Ya, apabila lun jadi saksi, lun saksi daripada mereka itu kepada makhluk-makhluk yang lain mentang terhadap manusia yang lain. Baik lun menjadi saksi daripada sebahagian mereka kepada sebahagian. Menyo ahli kari memasalah dengan manusia yang kan kari, bahlun je saksi mentang. Tapi menyo ahli karinya memasalah sampai kari roi, nya rujut saksi. Yang punya bahasa katanya sampai keroroi. Hanya urungnya salah satu mereka itu kan dekat dengan sultan. Urung rawai ahli-ahli kari ini kan dekat dengan raja, dengan sultan. Yang masalah pakan ke baga. Karena bahwasanya aku dapat akan mereka itu sangat hasadnya baru jelas ke baga. Karena lu dapatkan salah satu daripada mereka itu sangat hasad dengki, hasud. Karena antara satu sama lain sangat dengki mendengki. Yang kejap menyuhana tak pegelih atri tanyo, itanyo tak hafal Quran je. Tetap sabi kerana terjadi persaingan yang sabi hafal Quran yang sabi ahli kari yang kalau kiban tega berah ini yang kejut secara zahir tanya takalan kagli tapi batin punya hantar pegli hai tem gli lahir sagai gli batin hai tem gli karena apa kan hana pegli batin pada tem gli teman sampai lagi nyan ke berah karena bahwasanya aku dapat akan setengah mereka itu aku dapat akan mereka itu sangat hasad, yakni setengah akan setengahnya, saling dengki mendengki sebahagian kepada sebahagian. Kan terjadi persaingan orangnya. Ahli kari je dengan ahli karinya kabur saing sehingga karu kacau ke dia. Menyubah hasa-gasa tak nak begah, dak boleh hang karu balenya je. Kanya ada begah. Pun begah ku awam teman. Di urang alim kita merempak dan tak berat lebih mbak orang awam. Kan sama je lah hukum. Kali kau dah pegang. Apabila hati ini tidak dibersihkan, alim duduk gerawai, akhlak duduk gerawai je. Tapi perlu dibersihkan karena lain-lain je kan. Karena di dalamnya je ada ibadah ada yang asli yang cukup berat gawat je. Sifat kebinatangan, sifat buas, sifat syaitan, yang ibadah di dalam je kan. Walaupun luar cukup 3 ibadat ditakalan. Karena apa kan dalam ada begleh-begleh, keputuman tak boleh seluar. Sebab je luar dalam, luar itu ilmu fikah yang kita amalkan, dalam itu ilmu akidah dan tasawuf. Ilmu akidah, ilmu tauhid tentang Allah Ta'ala, dan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Yang juga kita praktekkan lewat dalam. Yang baru gad lahir dan batin, yang baru gad luar dan dalam. Ya, ini salah satu contoh. Bendik tanya fokus pu ahli kari menan. Golong detek sih takkan ahli kari kan lu sifat-sifatnya dan ahli kari kan nasib-nasibnya. Ini sebagai contoh menteng yang pernah gedapati le urung-urung awai. Jangan menganggap bahwa seolah-olah yang ada ilmu yang laginya ina kari-kari kabak Quran gedih kaget kebacaan Quran ataupun kahafai Quran seolah-olah sang-sang hana le sifat tu jela golom tente. Oleh jadina yang kerja dalam dia hendak kena ulama masuk oleh Nabi atau kena nanam macam golongan manusia yang hari kiamat nantinya dia akan disiksa dengan satu-satu kejahatan masing-masingnya. Lagi raja dengan zalimnya, putakan orang ahli tijarah dengan khianatnya, orang-orang pedesaan dengan jahilnya tidak mau mencari ilmu, termasuk kena lebih Nabi ulama dengan hasudnya, dengan dengkinya. Menyugat cak tak kau tiada lagi cak. Ketinggal sembahyang, tak nak sembahyang, anak tinggal sembahyang. Tapi yang ke dengan sifat dengki. Ya, nyen sebagai contoh. Demikian lagi engkau lihat akan mereka itu ia takabur atas segala manusia. Le dengki tinggal. Dan daripada Fudail yang tinggal becut. Dan gicak daripada Fudail bahwasanya berkata ia bagi anaknya, ya. Fudail gekun ba anak gahai anakku, belikan olehmu akan daku satu kampung yang jauh daripada kari, lampuh masuk kampung ini. Hai anak lun tablo sabuh tanah sabuh lampuh ke lun nak duk berjauh daripada kari tiada bagiku dan bagi kaum jika nyata daripada aku tergelincir carinya akan darahku dan jika nyata atasku nikmat dengki mereka itu akan daku. Wahai anak lun tamita sabuh tanah ke lun nak duk berjauh tapi daripada kari tiga kehino.
yang hana manfaat bagi lun tiada bagiku dan bagi kaum. Hanalah terjadi gelun dan ke kaum, melainkan menyesengkira lun ged menyesengkira lun mukhalafah nganji, hana ged nganji, tergelincir maksudnya nyo akan dihalalkan darah lun, dicarikan yang ke dirobek ataupun dihalalkan darah lun dan menyata bagi lun nikmat. Apabila lun mukhalafah tergelincir ke mukhalafah, hai tergelincir but dengan tergelincir tutut mukhalafah but mukhalafah tutut nyo akan dibenci, kemudian akan dihalalkan darah hilapur bak sultan, dan singkira alun mendapat nikmat akan didengki mereka itu. Yang serba salah haji. Manusia apabila ada jahat dalam hatinya, kehidupan tanya serba salah. Jika kehidupan roh yang serba salah, kehidupan urus lain serba salah. Ya, taduakan, tajakkan, susah pikan, sakit pikan, na tepikan, na tepikan sit. Ya, mangat taudek pikan sit, susah taudek pilih hilamkan. Jadi jumpukan yan pakan karena urang nyan letakkan bakte ke yang kejikan nyan hak tegap ka. Dan demikian lagi engkau lihat yang menang wasit li Fuzail bin Iyad kepada anak ke. Demikian lagi engkau lihat akan mereka itu ia takabur nya mentang sambungan ke bawah itu. Menyebut tu maka dengki ke kan nya ke berhalam, iaitu kamu perhatikan, kamu lihat mereka itu sangat takabur segala manusia, dan meringankan dengan mereka itu hal keadaannya, kuning pipinya dan masam mukanya seperti umpama membangkit atas segala manusia dengan barang yang ia sembahyang lebih atas 2 rakaat, atau seperti seumpama datang akan dia daripada Allah menyukakan dengan syurga. Nyan awaknya padahal ibadat BO mereka itu takabur, salah satunya alam yang mana mereka itu meringankan dengan mereka itu hal keadaannya kuning pipinya. Kenapa mana makna meringankan? Ipedeh-pedeh seolah-olah tubuh jih yang ringan. Hai makna ringan ni no, yang ke dinampak-nampakkan. Hai urang le menjaga malam lakiban sang bapuk-bapuk gebak geja, urang le puasa pakiban elak deh sang ahli ibadah. Masam mukanya, mana masam mukanya? Hai krut muka karena han nasib dengut. Seperti mereka itu membangkitkan atas segala manusia dengan barang yang sumayang lebih atas 2 rakaat. Ipedeh ketaatan, ipedeh kesalehan bak manusia. Nah lebih 2 rakaat ipebut sumayang, ipedeh olah-olah kejih yang nabudah tengah malam. Atau seperti seumpama datang akan dia daripada Allah menyukakan dengan syurga. Lagi mesti seolah-olah sit Allah Taala sang kagak sah-sah bakji, kagak ilham ke ji tegedi meninggal ji hasal syurga ke di, dan kelepasan ia daripada neraka. Nya lagi nyan. Ataupun tika seolah-olah merasakan bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang bersih, dekat dengan syurga, gelah daripada neraka. Atau seperti bahwa ia telah dapat yakin akan bahagia dan celaka bagi segala manusia. Sang seka yakin draw ke bahagia, ur lain sang seka mandum-mandum celaka. Kemudian serta demikian itu memakai akan kain orang yang mutawadhi, dan mereka itu memakai pakaian-pakaian urang yang tawadhu daripada kain bulu dan lainnya. Nyu masa jamun sebab kain bulu dan lainnya kain yang biasanya dipakai oleh ahli-ahli sufi, ahli-ahli ibadah. Ya, dan ini tiada patut dengan dia. Bagi orang yang mengangkatkan dirinya, nyo lagi nyo hana patut terhadap urang-urang yang peraya dro, makna mengangkat dirinya dan takabur, dan tiada munasabat akan dia, hana sesuai sagai, hana cocok sagai, tetapi adalah berlawanan dengan dia. Dan tetapi orang buta itu tiada melihat, hana cocok lagi nya hidup perangui bak urangnya, tapi karena memang ka buta sehingga hana deuh. Ya nyambar ke bega. Yang kejut menyo memang tidak dibersihkan dalam hati itu sifat tercela yang mekareng hinan, mengkumat hinan, sifat-sifat tercela yang dalam hati tanyo. Kari jut tapi bisa dengki, bisa takabur. Alim jut bisa saja tergelincir dengan ilmunya, tergelincir dengan kealimannya, sehingga jadi ulama-ulama su, urung-urung alim yang jahat geukeun. Menyo urung alim ka jahat, pulang ku urung yang kan alim. Ya. Dan disebutkan orang bahwasanya Farqad As-Sabakhi nyenba kan ya, Farqad As-Sabakhi masuk ia di atas Hasan Basri nyan. Nyo cerita alam, cerita pernah Farqad, seorang yang bernama Farqad As-Sabakhi gonya udip masa zaman udip Hasan Basri bak sabahura gejak.
makna masuk atas Hasan Basri, gejak ziarah Hasan Basri. Dan atasnya na baju kisah. Dan atasnya tentu saja atasnya Hasan Basri ada baju kisah, dan atasnya nyo Farqat As-Sabakhi lah. Baju kisahnya baju jas punya bahasa katanya. Baju jas kisah, dan atas Hasan pakaian biasa agaknya. Kan pakaian pi pakiban na pakaian. Maka jadilah ia meraba-rabakan dengan tangannya. Jadi kita mengli Farqat As-Sabakhi, rupanya Farqatnya punya sifat dengki. Punya bahasa katanya lagi urung kena punya sifat ulau-ulau. Lagi masa jak bag katanya i bajai katanya melain bacuk kai gusuk imat-mat bajai oma menyo perle puja pada ikon. Menyo perle dipihina yang menan-menan lah. Jadi di Farqatnya waktu jak ziarah Hasan Basri, nyo tak ulai putra bajai yang gepakai nyo tak kalen. Puka Hasan Basri nyo yang pakai pakaian lagak, isijih di Farqat dia pakai pakaian maksud hai dia pakaian ahli ibadah, seolah-olah ibadah sabi-sabi tidak hana sempat watek untuk uruh pakaian lah. Mesti lagi nyan sehingga tekan kalen Hasan Basri igotnya pakaian yang bagus, maka jadilah ia merasa-rasa yang ke meraba-rabakan dengan tangannya, meraba-rabakan dengan tangannya. Kagak mat-mat pakaian Hasan Basri, maka berkata Hasan baginya, apa kamu lihat kepada kainku? Putra yang kata perhatikan kepada pakaian lun, kepada kain lun, kepada baju lun yang bahasa katanya. Putra ni kalen bak ke baju lun. Hai kita secara gagak katnya habaq ke kalen li Farqat bunuh ke kalen ni lepun. Maka kainku ini kain ahlul jannah. Agaknya gumupo maju, gekoh maju. Nyo kain lunyo adalah kain ahlul jannah, dan kain kamu itu kain ahlun nar. Mana juga kan? Ya, sahabat bunuh pada kita mong ke rasa geraba-raba gemat pakaian. Gematnya dengan cara ulau-ulaunya ataupun cara putekabur penghina Hasan Basri. Sehingga gekeun pun kalanya pakaian lun pakaian ahli syurga nyo. Pakaian ro ni jangan pakai ahli neraka. Hai maksudnya ada pitakalan pakaian sufi, tapi hatinya itu menampakkan takabur, menampakkan seolah-olah sangat saleh tak banding kepada orang lain, sehingga menan juga kau nya kan takabur gekoh dengan takabur nak begah kan berarti goknya kagak begah ke ahli surga, pukah dapat pastikan pe ahli surga kan ti dengan begah. Cuma karena getepu sikap Farqat As-Sabakhi buno goknya punya sifat takabur yang kerja gekoh le jumenan lagi kita tak tepu urang dan takabur tak begah ju balai elok. Kayak cerita jak bang tanya cerita tentang ji harta le mudah pegah dia tanya lebih le daripada harta ji, padahal mana pitan yang ke untuk takoh takabur karena dia dengar le nyamban karena je lagi nyan. Jadi gekeun jule Hasan Basri, yaitu kainku ini kain ahlul jannah, kain kamu kain ahlun nar. Telah sampai kepadaku bahwasanya kebanyakan isi neraka itu mempunyai akiasah. Oh buno kain kasar buno, kisah buno akiasah, kain kasar lagi biasa dipakai oleh ahli sufi. Ya, urungan kena pakaian kedapat menutup aurat, ken untuk berkelagak-lagak hana. Jadi gekeun tu lam li Hasan Basri telah sampai kepadaku bahwa aku ketahui yang bahwasanya kebanyakan isi neraka itu mempunyai pakaian yang kasar. Habaq goyang pakai pakaian kasar, bahwa pakaian ahli neraka itu kasar. Kemudian kata Hasan telah menjadikan mereka itu zuhud pada kain. Ini yang gekeun lam li Hasan bahwa telah menjadikan mereka itu zuhud pada kain mereka itu dan takabur di dalam dada mereka itu. Gekeun lam keneleuh ji Hasan yang bahwa Allah Taala gejadikan mereka itu zuhud pada pakaian tapi takabur di dalam dada. Dalam dada takabur. Bak pakaian zuhud. Hai pakaian seolah-olah pakaian ken hanam kumat dengan urusan dunia, hanam kumat dengan dunia lah. Hai pakaian akhirat, pakaian hanya sekedar untuk menutup aurat, tikeglah untuk tak ibadat sebagai pakaian. Yang secara zahir takalan pakaian zuhud, namun di dalam dada itu adalah takabur. Yang kejut ada apih secara zahir itu saleh takalan, kadang-kadang dalam dadanya, dalam matinya yang ke mesarung ataupun musa sifat takabur. Musa sifat dengki yang musa agak gagal lemah le walaupun tak top-topnya lemah le katanya lemah le dan takabur di dalam dada mereka itu. Nyo mantang kena Hasan Basri, demi Tuhan yang aku bersumpah dengan dia, sanya seorang kamu dengan kisahnya
terlebih besar takabur daripada mempunyai matraf. Ya, nyamban gebegah gekeul Hasan Basri, saya bersumpah bahwa engkau kadang-kadang dengan pakaian kisak bunuh, dengan pakaian kasar, pakaian yang biasa dipakai oleh ahli sufi, yang kadang-kadang lebih raya takabur tu daripada pakaian matraf. Apa itu matraf? Selendang daripada sutra yang ada pada tepinya dengan kain matrafnya, ujungnya kain-kain yang pada ujung-ujungnya ada sulam sutra, ada kombinasi sutra. Artinya mana waktu tak pakai pakaian lagak-lagak, kadang-kadang kena beri kehinan tekabur golom dentai. Kadang paling parah tekabur urung pakai pakaian tawadhu. Awak lagi urung pedih kesalahan rau ngan urung pram-prum jumenan pedih ju lagi tekabur jumenan bak berhaba. Kadang-kadang lebih tekabur yang ji hipai. Yang pedih tawadhu, yang pedih kesalahan kadang lebih berat di nyen pegah li Hasan Basri. Kadang-kadang lebih takabur urang yang pakai pakaian sufi berbanding daripada urang yang pakai pakaian jas. Mana takkan? Hai pakaian urangnya putra pakai pakaian salah sabuh langga ile. Yang dihebat tentang ke pakaian pakai baju jas, pakai baju. Pokoknya ke lagi nyan. Yang golong tentenya yang dikabur. Yang dikabur kadang yang pakai pakaian biasa-biasa aja. Tapi semuanya ini adalah sifat hati, biasalah. Bedik tanya dia tak umudih pekalangan dugaan tidak boleh. Seuzan kekeun. Tapi yang perlu pegah kadang-kadang yang ke lagi nyan. Yang tak kalen ada urunnya tak kawak cemucu, tak kanya baju jubah pakai. Balik serban dalam janggut-janggut dalam rapi ke mana ada pakai namanya patah banlah yak bi tausiah haji. Padahal saya balik yak cemucu mentang. Yang cara kita taat nampak dia olah. Yang kan salah satu contoh yang terbukti itu menyorotlah ilmu kejahatan. Yang keji orangnya bertopeng. Kadang-kadang manusia itu memakai topeng kesalehan, memakai topeng tawadhu, memakai topeng ilmu, alim, memakai topeng agama dah kena ju. Padahal dalam hatinya itu adalah khianat, dengki dan sebagainya. Ya, nyanban dipegah li Hasan Basri. Dan kepada makna ini telah mengisyarah Dhunnun al-Misri. Lagi semakna yang dipegah li Hasan Basri juga nak isyarah ataupun nak ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh Dhunnun al-Misri. Nyopi sirah ulama sufinya, orang ahli ibadat luar biasa Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala. Putra ni berkasi kira-kira katanya, neken li Dhunnun tasawuf, maka bertambah takabur dengan tasawufnya, jahilnya. Ya, makna jahilnya karena jahilnya. Bertasawuf lah. Bertasawuf artinya manusia bertasawuf, maka kadang-kadang mutamah takabur dengan tasawuf, pakan jahilnya. Artinya karena jahil. And orang bertasawuf memang keperintah buat tasawuf. Tapi kadang-kadang dengan tasawufnya mutamah berat dekabur. Padahal tasawufnya untuk pegelah sebut dekabur tadi. Tapi kadang-kadang mutamah berat dekabur. Pakan mutamah berat dekabur itulah karena jahilnya. Itulah karena bodohnya. Sehingga orang tasawufnya menyu jahil ke, menyu bodoh. Hai tentu saja akan bodoh karena hana ilmu. Bodoh karena tidak mau membersihkan sifat tercela yang dalam hati. Kan bodoh tak ikut. Habaknya kan dengan jahil sih. Jahil itu ada kala punya ilmu, ada kala tidak punya ilmu sama sekali, ataupun si memang tidak mau mengamalkan dengan ilmunya. Itulah akibat daripada kejahilan kan begah. Bertasawuf, tapi kadang-kadang bertambah takabur dengan tasawufnya, itulah karena jahilnya. Dan setengah manusia alam memakaikan dia semata-matanya, dan melihat akan kehinaan, memakaikan dia semata-matanya dan melihat akan kehinaan. Menyebutnya takaburnya takabur sih. Dan sebahagian manusia itu memakaikan dia, memakai yang pakai tasawuf, ikuti jalan tasawuf dan melihat akan kehinaan. Cuman kehinaan dirinya nanti lagi nya. Sebahagian manusia bertasawuf namun takabur, sebahagian manusia tasawuf namun nampak kehinaan dirinya, bukan nampak ketinggiannya, bukan, dan melihat akan dikau takaburnya. Dan kadang-kadang desit melihat takaburnya. Angka yang takabur dengan sebab tasawufnya, yang rendah dengan sebab tasawufnya. Dan tiada takabur itu dari rupa kehinaan. Berarti kehinaan bunuh kan hanya mandum ke takabur ke begah meno nyepak ukur sebab kebukti ji.
Setengah manusia membaikkan dia semata-mata dan melihat akan kehinaan, ya. Jadi sebahagian manusia memakaikan topeng tasawuf dan ipedeh droi kehinaan, droi. Padahal itu ate tekabur kan memang betul-betul tawadhu ayam ban. Nyo makna kehinaan ini no. Buktinya hau dan melihat akan dikau takaburnya. Tekabur ji. Melihat kegiatannya dengan cara takabur, ipedeh seolah-olah tawadhu. Padahal dia hanya itu takabur, dan tiada takabur itu daripada rupa kehinaan. Ya, dan tiada takabur itu daripada rupa kehinaan. Ya, dan tiada takabur itu dari rupa kehinaan. Ya, takabur hana tekaburnya daripada bentuk kehinaan. Amunnya tawadhu yang sesungguhnya memang hana tekabur, tapi di saat tawadhu cuma pedih tawadhu mentang nyan hinan juga na iduk tekabu. Berbuat tasawuf supaya dikatakan baginya kepercayaan. Yang mana mereka itu berbuat mempraktekkan tasawuf itu ngaikan orang yang terpercaya, orang yang terpelihara, orang yang tawadhu. Dan tiada maknanya tasawufnya itu amanahnya. Nyan hana merupakan makna tasawuf hinan. Karena hinan hana jud ke amanah. Lagi bunuh. Hana kira kehinaan yang rupa kehinaan pada hati kabu menansit deh seolah-olah dianya itu amanah, deh seolah-olah dianya itu tawadhu, padahal bukannya tawadhu. Dan tiada berkehendak Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala pun hana gak perle lagi nyan, hana gak harap lagi nyan, yang salah yang kena pegah. Menyo lagi yang cara memakai selendang tasawuf tapi berbalutkan dengan takabur. Dan tetapinya dikehendaknya dengan jalan kepada khianatnya. Pedih sagai pada ujung-ujung ji perle kepada jalan-jalan khianat, perle kepada jalan-jalan yang rusak. Deh seolah-olah menghinakan, deh seolah-olah merendahkan, hati merendah dirilah, kehinaan dirilah. Padahal yang sesungguhnya dianya itu khianat, sesungguhnya dianya itu takabur. Hanya mandum-mandum sifat hati. Yang deh nyan god kadang-kadang nyubit god di dalam. Yang deh nyan god kadang-kadang hana god di dalam. Yang mana mentai ji? Yang deh nyan bro kadang-kadang kalau nanti bro di dalam. Yang deh nyan bro kadang-kadang si bitnya bro di dalam. Yang mana? Makanya tidak boleh seuzan kepada urang, hati urang tidak dapat dikira-kira. Cuma sagai tak secara lahir sagai. Yang pun menyonyo kadang tikkan. Kan lagi nyandung. Maka takut olehmu, nyo sampai tu afasal baca tu. Maka takut olehmu hai laki-laki daripada ini kebinasaan yang empat. Maka hendaknya legetanyo adalah buya tuh daripada kehinaan put macamnya. Kehinaan, kebinasaan yang put macamnya. Put macam tu dengki, tekabur, tergopoh-gopoh dan tulul amal delikut put macam. Yang hinan pembahasan ji. Istimewa takabur engkala. Lebih-lebih dalam sifat takabur. Angkanya Allah cukup bengih ke iblis karena takabur ji. Lagi ciptakan Nabi Adam, dia sujud bak iblis kepada Nabi Adam. Geulai Allah. Dia sujud kan? Di iblisnya kan hitam sujud. Dia tanya kepada Allah, hai iblis, apakah nikah hang kedem sujud terhadap pu yang lun ciptakan dengan jara ulun? Putra ijawab, mana jara kekuasaan lun, kudrah lun. Ijawab le iblis, ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Lun lebih god daripada ji. Ji diciptakan daripada tanah dan lun diciptakan daripada api. Yang dijawab le iblis. Sehingga kutuk Allah Ta'ala yang jiharat ipu tekaburo rat fisik, putekaburo rat fisik. Cuma ladum yang kekan rat fisik rat populak puyangna. Cuma nasik rat fisik kadang kepegat tubuh oleh Allah Ta'ala gad. Baik tekabur dengan tubuhnya. Yang tubuhnya hanya memberi bekas anak sapu-sapu hai selamat tayo kan. Hai selamat tayo daripada azab. Hantuk tamang dalam kubur habis hancur tubuh. Kubur teman hina terbangga-banggakan. Maka bahwasanya tiga yang dahulunya itu tempat tergelincirnya. Istimewa kepegah empat takabur kan, istimewa takabur. Dan heboh yang lain yang mana mandum-mandumnya adalah tempat tergelincir manusia adum. Tergelincir musiru salah katanya awat tajak. Dan jikalau tergelincir daripada padanya niscaya jatuh dalam maksiat. Lain macam je apabila tergelincir tu dalam maksiat. Dan takabur tempat tergelincir jikalau di dalamnya niscaya jatuh di dalam laut kekafiran. Yang lom teman. Lain macam milikut menyutanya salah tu
dengan sebab lain macam bunuh nyantanya urut dalam dosa tapi punya dikaburkan dosa manteng tapi jatuh dalam kafir dan tughyan kezaliman besar pakan orangnya je kafir iblis dikutuk oleh Allah dan kekal dalam neraka karena terkabur. Fir'aun kamu nanti karena terkaburnya Fir'aun hai terima seruan Nabi Musa sampai diceritakan lom waktu meninggal Abu Talib kan gesah le Nabi bab punyung Nabi bab punyung Abu Talib kah kita iman katnya pakan karena punya sifat takaburnya padahal Nabi Muhammad gak bantu tapi karena punya sifat takabur sehingga merempak beriman sehingga kan cukup gundah waktu meninggal Abu Talib Rasulullah gundah tak taat sehingga trenlah ayat yaitu yang bahwa sungguh Allah Ta'ala padakan kamu itu tidak dapat kamu beri petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai tetapi Allah lah yang memberi petunjuk terhadap orang-orang yang dia cintai ataupun dia beri petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha yang mana innaka bosu engkau hai Muhammad tidak dapat kamu beri petunjuk innaka la tahdi tidak dapat kamu beri hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai walakinnallah tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk yahdi may yasha yang memberi petunjuk terhadap siapa yang ia kehendaki yang karena sifat takaburnya sehingga jatuh dalam kekafiran hai merasa Ata Abu Talibnya kan salah sira daripada pembesar-pembesar Quraisy urung hebat seolah-olah merasa hana pantasid giat tinggai agama nenek moyangnya riak cok agama Muhammad walaupun gebela Nabi Muhammad luar biasa gebela Nabi Muhammad tapi karena ada sifat takaburnya nyu gadah iman naudzubillah Fir'aun han sempat demi iman karena haji nah takabur iblis dikutuk oleh Allah Ta'ala karena ada takabur juga yang lain lagi kisah meninggalnya bukan paman Nabi Abi Talib. Dan jangan engkau lupa yang kalian cerita iblis yang 46 kepekah iblis menasib baik tua sagai ke kisah iblis pakan oleh Allah dikutuk iblis 80 ribu tahun di ibadat 20 ribu tahun semubut malaikat 20 ribu tahun bukan waktu yang singkat luar biasa sangat panjang waktu sehingga iblisnya yang namanya dulunya Azazil nyoji menjadi penasehat para malaikat tapi ujung-ujung but kiban celaka karena apa? Tergelincir dia karena sifat takaburnya. Maka jangan engkau lupa cerita iblis tentang fitnahnya fitnah keburukan kejahatan cobaan yang terjadi hati iblis dan bahwasanya enggan tidak mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala hanya mana enggan ia dan menuntut takabur artinya lebih memilih takabur menyombongkan diri iprayuk draw je dengan bentuk tubuh jika takabur yang kalau yang pulain dan adalah dia karena jika enggan ada perintah Allah adalah ia daripada orang kafirin judjih tergolong dalam urung-urung yang kafir dan kembali kamu kepada Allah Jalla wa'ala bahwa dipeliharakan kami dan kembali kamu bahwa dipeliharakan kami sekaliannya dengan elok tiliknya bahwasanya ia jawadun lagi karim jawadun pemurah kembali getanyo mandum-mandum kepada Allah Ta'ala semoga harapan getanyo tanyo mandum-mandum gepe selamat dipeliharakan kami sekaliannya getanyo mandum gepe selamat oleh Allah dengan sebab eloknya tilik Allah tilik rahmat Allah dengan sebab bagusnya rahmat Allah semoga getanyo mandum-mandumnya gepe selamat oleh Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tercela yang dalam hati amin ya rabbal alamin bahwasanya ia Allah jawadun Allah yang maha pemurah lagi maha karim maha mulia nya kata bat titik nya pasalnya mentang nyan keban kalau getekankan tanyo sifat hati nyobekna sifat-sifat tercela lagi tanyo yakin jemut bat peglih tubuh zahir maka berjemut juga bat peglih tubuh batin iaitu rohaniyah katanya rohani jiwa katanya karena tubuh kena dua nah tubuh lahir nah tubuh batin tubuh lahir butuh makanan butuh minuman butuh pakaian tubuh batin juga demikian dia itu butuh makanannya ilmu makanannya iman amalan-amalan yang saleh itu makanannya supaya baik ini kan ubat untuk pejroh tubuh batin katanya cuma hana terperhatikan itu yang fokus kepada tubuh lahir mentang tubuh batin hana tak perumahan rusak juga kan enggak tu nyambana kibana kibana pertanyaan
Menyahana berarti kajitnya ayat fasal. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.